Masih bersama saya Abraham Silaban di iNews Prime. Pemirsa, dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 semakin menguat dengan bergabungnya Partai Perindo. Menurut Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, kerjasama politik tersebut bukan hanya untuk Pilpres, melainkan juga untuk pemilu legislatif. Partai Perindo resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Jumat pagi, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo beserta rombongan tiba di kantor DPP PDI Perjuangan untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman kerjasama politik untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jadi ya sudah, tinggal mau terima apa tidak, mau bersama apa tidak, begitu. Sebelum resmi mengusung Ganjar Pranowo, Perindo telah melakukan safari politik ke sejumlah partai politik lain, di antaranya Partai Gerindra dan Partai Golkar. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan, karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas, tentunya faktornya banyak ya. Media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada Capres sendiri itu juga akan sangat berperan. Tapi saya hakul yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali, maka ini akan bisa menjangkau jauh ke pelosok-pelosok, dan itu tentu saja akan membuat tingkat awareness makin tinggi, dan dari hasil survei-survei yang ada memang itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas. Kini, dukungan untuk Ganjar Pranowo semakin kuat setelah mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Perindo. Hubungan antar partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk pembangunan diisukan retak lantaran belum diumumkannya bakal nama calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kemesraan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan sepertinya mulai goyah. Hal ini diduga karena dipicu belum diumumkannya nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Terkait ketidakpastian ini, Partai Demokrat mendesak agar Koalisi Perubahan segera umumkan nama cawapres Anies pada bulan Juni ini. Partai Demokrat beralasan pengumuman nama pendamping Anies penting dilakukan lantaran pemilu semakin dekat untuk mengkonsolidasikan tim pemenangan. Partai Demokrat disebut mengancam akan mengevaluasi dukungannya kepada Anies Baswedan jika nama cawapres belum diumumkan hingga akhir Juni. Untuk bisa mengkonsolidasikan dukungan rakyat yang pro-perubahan, masyarakat pro-perubahan banyak yang menyuarakan kekhawatirannya karena pertama pertimbangan waktu. Saat ini sudah kurang dari 9 bulan. Bagaimanapun ini ingin menjadi presiden Indonesia butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mensosialisasikan siapa capresnya, siapa cawapresnya, termasuk juga upaya untuk bisa mengkonsolidasikan tim pemenang. Sementara itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi membantah bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan retak. Abu Bakar menegaskan bahwa koalisi pengusung Anies ini sangat solid. Adapun isu keretakan yang beredar di media hanya gimik politik. Yang berkembang di antara koalisi Perubahan dan Persatuan ini solid banget, nget. Ya, nggak ada masalah. Yang berkembang ini namanya gimmick-gimmick. Politik itu kalau nggak ada gimmick-gimmick, nggak ada media. Bisa dipahami?
Diketahui Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mereka mengklaim akan segera mendeklarasikan nama bakal cawapres yang akan dampingi Anies Baswedan. Namun tentunya hal tersebut akan kembali dibicarakan dengan partai koalisi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan dipastikan sudah mengantongi nama calon wakil presidennya. Calonnya itu diharapkan memperkuat dan menjaga koalisi. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan telah mencetuskan satu nama cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Cawapres Anies itu diharapkan berkontribusi menjaga stabilitas koalisi dan datang dari kalangan yang punya kaki dalam koalisi. Juru bicara Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said mengatakan pihaknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Anies untuk menentukan momen pengumuman cawapres. Sudirman Said yakin Anies akan mencari momentum hari baik untuk disampaikan kepada publik dan siapapun yang dipilih untuk cawapres sudah pasti yang terbaik. Nah, jadi kalau ditanya status saat ini kita sudah selesai berdinamika, berdiskursus, berwacana mengenai wapres dan sekarang nama itu sudah dipegang atau simpan oleh Pak Anies dan pada waktunya tentu akan diumumkan. Tentu kita harus memberi kesempatan pada calon presiden kita Pak Anies untuk mencari momentum, mencari hari baik sehingga setelah dihitung dengan masak segala sesuatunya maka akan ketemu untuk disampaikan pada publik. Sudirman juga mengatakan cawapres Anies juga harus punya kriteria bisa berkontribusi mengelola pemerintah bila terpilih dan harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menyatakan pemilu bukanlah seperti perang Badar yang perlu dibela mati-matian. Menurut Ketua Umum PBNU, pemilu hanyalah sebuah prosedur untuk memilih pemimpin. Kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu ini cuma prosedur yang harus dilewati secara rutin untuk menentukan pemerintahan. Nah, kalau sudah selesai prosedur ini, ya siapapun yang terpilih, siapapun yang menjadi pemerintah itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia, harus didukung, harus ditaati, ya, dan kita tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda. Ya. Jadi ini cuma prosedur, ini bukan jihad fisabilillah, bukan perang Badar, bukan soal hidup mati, ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif juga kan syarat bersamaan nantinya. Ketua KPK Firly Bahuri merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait perpanjangan masa jabatan KPK. Bukan hanya Firly, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan meski menuai polemik, pemerintah tunduk pada putusan MK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri buka suara terkait putusan perpanjangan masa jabatan KPK. Firly menyebut lembaga anti rasuah menghormati keputusan yang diketok Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Firly juga mengatakan Majelis Hakim MK menguasai perkara yang diputuskan atau disebut sebagai asas iu Kuryanovit. Putusan MK itu adalah undang-undang dan yang memutuskan adalah hakim majelis MK. Tentu kita paham bahwa hakim lebih menguasai suatu perkara yang diputuskan karena ada asas yang disebut dengan ius Kuryanovit. Oke? Meski menuai polemik, Menko Polhukam menegaskan pemerintah tunduk atas putusan Mahkamah Konstitusi. Yang lebih prinsip di atas kekurangsepakatan itu adalah pemerintah harus tunduk pada ketentuan konstitusi bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Sehingga karena Mahkamah Konstitusi menyatakan jabatan komisioner KPK
itu berlaku 5 tahun dan berlaku untuk periode yang existing yang sekarang ada, maka itu akan diikuti oleh pemerintah. Putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun berlaku di era Firly Bahuri CS. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang MK yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di Kementerian Pertahanan Jakarta. Selain Menhan Australia, Prabowo Subianto juga menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan tertutup keduanya digelar bahas kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia. Prabowo menilai hubungan Australia dan Indonesia ini didukung oleh komitmen bersama terhadap kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, tangguh, dan makmur. Pemerintah Australia juga akan menghibahkan rantis Bushmaster kepada Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP) TNI yang penerimaannya sudah disetujui oleh DPR RI. Selain menerima kunjungan Menhan Australia, Prabowo Subianto juga menerima kunjungan Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius. Keduanya membahas penguatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jerman yang sudah berlangsung selama 1 dekade. Terlebih saat ini sebanyak 670 personil Kemhan dan TNI telah melaksanakan pendidikan di Jerman pada tahun 2022-2023. Selain di bidang pendidikan, terdapat forum kerjasama yang telah terbentuk dengan Jerman, yakni Dialog Pertahanan Indonesia-Jerman yang diselenggarakan secara bergantian setiap tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Jemaah calon haji Indonesia tetap bisa merasakan makanan bercita rasa Nusantara selama berada di Tanah Suci. Informasinya kami akan untuk Anda saat lagi.